Saya mau berbicara tentang pria sejati, sosok suami idaman istri. Pertama-tama, kita mau melihat dulu bagaimana sih sosok pria idaman. Kita mau lihat dari firman Tuhan. Sebenarnya pria itu peranannya apa? Tuhan menciptakan pria itu untuk apa? Kita lihat dari ayat-ayat ini. Efesus 5, mulai 23 sampai 30. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara-saudara, kalau saya membaca dan seringkali saya bacakan kepada orang-orang yang mau menikah, maka saya mendapat satu kesimpulan dari ayat-ayat ini. Apa sebenarnya peranan seorang pria itu dalam keluarga, terhadap istri, juga terhadap anak-anaknya. Inilah peranan seorang pria, seorang suami, seorang ayah yang Tuhan kehendaki, yaitu dia harus menjadi juru selamat keluarganya. Juru selamat sini saya tanda petik ya, karena ya juru selamat terbesar tentu Kristus. Sebab itu kita sebentar akan lihat apa pengertian juru selamat di sini. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki, pria itu adalah juru selamat dari keluarganya. Juru selamat secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Jadi keselamatan keluarga itu di dunia sampai di surga itu di tangan pria, di tangan seorang suami. Makanya berat, peranan pria itu berat. Bukan di tangan istri. Perhatikan bapak-bapak. Seringkali kita gampangkan ya, kalau masalah gereja, kalau masalah rohani itu tanggung jawab istri. Wanita itu kan kuat berdoa gitu ya. Jadi digampangkan, kalau tugas saya cuma cari uang begitu ya. No. Jadi diibaratkan seperti Kristus terhadap jemaat. Itulah pria terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Bagaimana Kristus itu menyerahkan diri, dia mengorbankan diri untuk keselamatan daripada tubuhnya yang dia kasihi. Keselamatan daripada mempelai wanita, yaitu gereja. Nah itulah peranan utama dari seorang pria itu. Nah sekarang saya mau memberikan beberapa pengertian juru selamat di sini. Pertama tentu juru selamat adalah penyelamat. Kita menyelamatkan keluarga kita. Penyelamat ini artinya tentu luas saudara-saudara. Menunjuk kepada jasmani terlebih kepada rohani. Pelindung. Bagaimana bisa menjadi juru selamat kalau tidak bisa melindungi? Melindungi itu artinya memberi rasa aman, tentrem, ayem. Ada suami itu rasanya tentrem gitu ya. Bukan ada suami tambah gelisah, tambah tidak tenang, tambah tidak bisa tidur. Itu harus tanda tanya itu. Kehadiran suami itu harus bisa memberi rasa tentrem, ayem, tenang. Rela berkorban. Bukan rela mengorbankan orang, saudara-saudara ya. Bukan rela mengorbankan keluarga. Seorang juru selamat itu rela berkorban. Seperti Kristus mengasihi tanpa pamrih. Nggak ada motivasi lain kecuali dia mengasihi. Walaupun mungkin yang dikasihi tidak mengerti, itu tidak masalah. Tapi juru selamat itu mengasihi tanpa pamrih. Setia. Kristus kan setia sama gereja. Kalau nggak setia kita nggak mungkin ada. Begitu kita tinggalkan dia tuh nggak mau pasti tinggalkan kita. Tapi karena kesetiaan Kristus kita masih ada. Walaupun kadang kita miring-miring, keliru-keliru jalan, Tuhan masih setia. Ya toh? Yang menguduskan. Kristus menguduskan tubuhnya dikatakan dengan firman, dengan air dan firman. Roh Kudus dan firman Allah. Ya kita tidak seperti itu. Ya kita kan manusia bukan Kristus. Tapi kita bisa menguduskan dengan doa. Seperti Ayub menguduskan anak-anaknya dengan doa. Dan next, menyerahkan nyawa. Wah ini lagi.
Pria itu harus siap menyerahkan nyawa. Amin, pria-pria. Dan terakhir, ya tentu pada akhirnya kita belajarlah seperti Kristus. Jadi inilah saudara-saudara, peranan utama dari pria, dari suami dalam keluarga. Nah kalau gitu sekarang bagaimana profil suami idaman? Kita juga akan melihat 3 profil. Yang pertama, bukan cuma idaman istri, tapi saya yakin juga idaman Tuhan adalah pria yang saleh. Suami yang saleh. Coba kita baca ayatnya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi saudara-saudara, kalau saya simpulkan ayat ini, bahwa pria itu harus saleh, itu pertama-tama. Saleh itu artinya adalah takut akan Tuhan. Itu pengertian saleh. Tuhan ingin supaya di mana-mana seorang pria itu menunjukkan kesalehan. Dan kemudian dalam doa dia mengangkat tangan. Dan itu sangat indah di pemandangan Tuhan. Seperti korban yang harum baunya. Ini kan menggantikan korban bakaran. Kalau sudah membaca di Amsal, biar tanganku naik seperti korban di waktu petang, kata Raja Daud. Tapi bukan tangan yang kotor, bukan tangan yang suka melakukan hal-hal yang jahat. Jadi tangan yang saleh, holy hands. So itu saya katakan bahwa pria itu harus pertama-tama yang Tuhan kehendaki, dan saya yakin juga para istri kehendaki adalah mempunyai suami yang saleh. Jadi saleh itu pengertiannya adalah takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan itu? Kalau saudara mengatakan takut akan Tuhan itu tidak melakukan yang jahat, itu benar. Tapi kalau saudara membaca dalam Alkitab, pengertian takut akan Tuhan itu tidak sampai di situ saja. Coba kita baca ya. Amsal 8 ayat 13. Apa yang firman Tuhan katakan tentang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Takut akan Tuhan itu membenci, bukan cuma tidak melakukan yang jahat. Orang bisa tidak melakukan yang jahat karena memang tidak punya kesempatan. Nah, tidak melakukan yang jahat karena takut istri. Jadi cuma di depannya istri saja dia takut. Jadi saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, meskipun ada kesempatan, nah ini garis bawahi, ada kesempatan untuk berbuat yang tidak benar, dia tidak melakukan. Amin. Ada kesempatan, tapi dia tidak akan melakukan. Banyak orang melakukan kejahatan karena ada kesempatan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, meskipun ada kesempatan, dia tetap tidak melakukan. Kalau saudara mau belajar itu belajar pada pribadi Yusuf. Siapa yang melarang Yusuf untuk berselingkuh dengan istri Potifar? Dia punya kesempatan, dia tidak ada keluarga yang mengawasi dia. Dia punya fasilitas, dia punya segala sesuatu. Tapi Yusuf tetap berkata, no way, no. Nah ini saudara-saudara, arti daripada saleh itu. Dan seorang pria dituntut kesalehan karena pria itu, saudara-saudara, salah satu peranannya, kalau kita mau kembalikan ke atas tadi, salah satu peranan penting dari seorang pria, dia adalah imam dalam keluarga. Seorang pria itu imamnya yang mewakili manusia kepada Allah. Makanya seorang pria itu harus punya kesalehan, saudara, supaya doa-doanya bisa didengar oleh Tuhan. Supaya Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepada keluarganya. Dan saudara-saudara, perlu saudara mengerti juga bahwa Alkitab menjanjikan berkat yang berkelimpahan kepada keluarga yang pemimpinnya itu takut akan Tuhan. Mazmur 128. Berbahagialah. Kalau sudah lihat, itu judulnya berkat atas rumah tangga. Tapi berkat itu bagaimana? Dikatakan ayat 1 sudah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lalu dikatakan istrinya berbahagia, anaknya berbahagia, usahanya diberkati dan sebagainya. Ayat yang keempat dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ada perjanjian berkat di sini, saudara.
Kalau kita hidup dalam kesalehan, oh saudara-saudara, percayalah berkat Tuhan itu pasti dicurahkan dalam keluarga saudara. Dengan limpah. Karena Tuhan cari orang sosok pribadi pria yang demikian. Berkat itu pasti mengalir dan mengalir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, sosok pria idaman yang kedua adalah pria yang kuat. Nah, ini pasti ya. Wanita, ibu-ibu pasti mendambakan suaminya itu kuat. Karena pria itu kan harus memikul beban, toh. Kuat. Coba kita baca ya. 1 Korintus 16 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Be strong, be man of courage, be strong. Kuat. Ya, kuat di sini tentu bukan fisik ya, ini bukan masalah fisik. Arti kuat di sini adalah to behave oneself with wisdom and courage. Berlaku dengan berani, to be responsible, berani bertanggung jawab, berani maju sebagai pemimpin, berani menghadapi dunia, berani menghadapi orang, berani, tidak cengeng, tegar, berani bertanggung jawab, teguh, kokoh, tidak goyah dalam iman, kuat untuk menahan beban. Makanya pria itu disediakan penolong supaya ikut memikul beban, ikut mendorong, ikut menguatkan kan gitu toh. Karena Tuhan tahu pria itu tidak sempurna. Makanya ibu-ibu harus tahu peranan Anda adalah penolong. Anda harus menguatkan. Jadi pria yang berhasil itu tidak lepas dari peranan seorang istri. Jadi kalau ada pria bisa berhasil memenuhi ini nanti yang kita bicarakan, itu bukan karena dia hebat, tapi karena istrinya hebat. Mendorong suaminya, membuat suaminya menjadi seorang pria yang sejati. Oke, sekarang kita melihat yang ketiga. Ini adalah penyeimbang dari yang kedua. Ternyata firman Tuhan juga berkata seorang pria idaman itu adalah pria yang lembut dan penuh kasih. Kita baca Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah apa? Berlaku kasar terhadap dia. Mengapa firman Tuhan berkata demikian? Itu menyeimbangkan yang tadi nomor 2. Karena kan bayangan kita orang kalau kuat itu enggak bisa diodek-odek ya. Diodek sedikit marah, gengsinya tinggi, kasar, enggak sabar. Oh, saya suami, saya harus kuat. No, ini ada ayat ini. Mengasihi dan lembut. Siapa bilang pemimpin itu harus supaya yang bawah takut semua. Firman Tuhan berkata, hai suami-suami, jadilah pemimpin yang penuh kasih dan sabar dan lembut. Tidak berlaku kasar. Nah firman Tuhan jelas saudara-saudara ya. Kalau saudara mau melihat dalam firman Tuhan, siapa contohnya? Musa. Musa ini pemimpin besar. 2 juta jiwa ada di tangannya. Apa enggak sumpek Musa? Apa enggak stres kalau jadi Musa? Saudara? Tapi firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang lebih lemah lembut dari Musa. Dia pemimpin, tapi hatinya lembut, mengasihi. Tidak ada orang yang melebihi Musa, kecuali satu orang. Mari kita baca orang tersebut. Kita baca dalam Matius 11 ayat 29. Siapa orang tersebut? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kristus sendiri, pria yang sejati. Hanya dia pria yang sejati. Kalau saudara melihat suami saudara punya kelemahan, saudara syukuri. Karena memang tidak ada orang yang sejati di dunia ini. Tidak ada pria yang sejati kecuali Kristus. Kita pria-pria sedang belajar seperti Kristus. Kristus, pria yang paling prinsip, paling punya ketegasan, paling strong. Tapi dia adalah pria yang paling lemah lembut. Makanya Kristus ngomong, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Inilah sosok pria idaman. Kita ulang ya. Yang pertama pria yang saleh. Kedua pria yang kuat. Ketiga lemah lembut dan rendah hati. Yang penuh dengan kasih.
Itulah saudara-saudara pria idaman setiap wanita, setiap istri. Dan saya juga percaya itu yang Tuhan idamkan kepada setiap pria, ya, setiap suami dalam memimpin keluarganya, memimpin rumah tangganya. Saya akhiri dengan satu ayat dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang saya tekankan di sini adalah you are the man of God. Saya kata kepada setiap pria, you are the man of God. Anda adalah manusia Allah. Firman Tuhan berkata, you are the man of God. Anda ini manusia Allah, manusia milik Allah, manusia yang punya kehidupan ilahi, manusia yang ditebus oleh Allah. Dan satu kali Anda adalah manusia yang akan mewarisi kerajaan Allah. Sebab itu kita sebagai manusia Allah, mari ada hal-hal yang Tuhan katakan kejar. Ada yang harus kita tinggalkan, tapi ada yang harus kita kejar. Mari kita kejar hal itu. Sebagai kesimpulan, saudara dari khotbah saya ini, kepada kaum pria semuanya ya, kita semua bukan pria yang sempurna, tetapi marilah kita belajar dengan meneladani Kristus untuk menjadi seorang pria yang sejati, yang memuliakan Kristus dan menjadi berkat dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.